Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, saudara-saudari, soal bedah ngarep buri ndang didondomi. Ojo nganti diinceng karo kaswari. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang hak atas tanah dan bagaimana caranya orang supaya aman dalam membeli tanah. Ini terutama yang banyak uang. Kalau seperti saya ini uangnya sedikit-sedikit. Nah, jadi begini. Hak atas tanah itu pasti ada buktinya. Jadi kalau Anda membeli tanah, pastikan harus ada buktinya. Termasuk apabila Anda membeli rumah. Karena rumah itu berdiri di atas tanah. Nah, apa bentuk dari hak atas tanah itu? Atau apa bentuk dari bukti hak atas tanah itu? Ada dua macam. Pertama, tanah yang sudah bersertifikat, tentu tanahnya itu buktinya adalah sertifikat hak atas tanah. Jadi tergantung dari haknya. Ada tanah hak milik, maka sertifikatnya sertifikat hak milik. Ada tanah hak guna bangunan, maka sertifikatnya sertifikat tanah hak guna bangunan. Dan seterusnya. Ada hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. Ya. Nah, kalau Anda membeli tanah, ya, pastikan bahwa bukti hak atas tanah itu adalah atas nama dari penjual itu sendiri. Jangan atas nama orang lain. Nah, itu pastikan. Ya, itu harus dipastikan. Misalnya sertifikatnya atas nama Surti, tapi yang jual Tejo. Wah, itu repot nanti. Nah, jadi itu kalau yang jual Tejo tapi sertifikatnya atas nama Surti, maka Tejo harus punya kuasa dan kuasanya harus akte notaris. Tidak boleh dengan kuasa sak lembar kertas. Jadi dengan surat biasa, kuasa dengan surat biasa itu tidak boleh. Nah, nanti kalau Anda beli, ya, orang yang menjual itu pakai surat kuasa kertas biasa yang bukan akte notaris, itu saya pastikan akan bermasalah. Nah, ini hati-hati. Nah, jenis bukti hak atas tanah yang kedua, ya, selain tadi sertifikat, adalah kutipan letter C apabila tanah tersebut belum bersertifikat. Jadi tanah itu ada yang sudah bersertifikat, itu buktinya sertifikat. Ada tanah yang belum bersertifikat, itu buktinya antara lain adalah kutipan letter C. Jadi nggak bisa misalnya saudara membeli tanah, ya, saudara membeli tanah, orang yang menjual tanah itu hanya membuktikan haknya itu berdasarkan surat perjanjian jual beli. Atau misalnya cuma petok saja. Atau misalnya cuma kwitansi saja. Nah, itu enggak cukup. Jadi tanah yang belum bersertifikat itu, tanah yang belum bersertifikat, umumnya tanah hak milik itu pasti terdaftar di buku C desa atau kelurahan. Buku C itu adalah buku daftar tanah sementara sebelum tanah itu disertifikatkan. Makanya kalau orang ngurus sertifikat itu pasti harus dilengkapi kutipan letter C dari buku C yang ada di desa atau di kantor kelurahan. Ya, jadi ini diingat-ingat ya ini ya. Nah, kutipan letter C itu harus mencantumkan nama atau harus atas nama si penjual. Jadi kalau Anda membeli tanah dari Bu Siti, tapi kutipan letter C-nya itu atas nama Paijo, itu salah. Itu salah. Jadi Anda harus memastikan bahwa kutipan letter C itu adalah atas nama Siti kalau Anda membeli tanah dari Bu Siti. Nah, bagaimana kalau si penjual tanah itu dia memiliki tanah, ya,
tanah itu belum bersertifikat akan menjual kepada Anda, tapi dia tidak punya bukti hak atas tanah. Tapi tanah itu memang milik dia, itu bagaimana? Ya dia suruh dulu ngurus ke kantor desa atau kantor kelurahan. Di sana dia mengurus yang namanya kutipan letter C. Jadi buku C itu isinya adalah daftar hak atas tanah milik orang-orang, ya, milik orang-orang yang memiliki tanah yang ada di wilayah desa atau kelurahan itu. Yang tanah itu belum bersertifikat. Maka di situ nanti ada namanya tanahnya si A, si B, si C begitu ya. Nah, ada kalanya orang yang tidak ngerti itu, misalnya dia memperoleh tanah itu dari warisan, dari orang tuanya, dari kakeknya itu. Kalau dia mau menjual, ya harus diurus dulu penetapan ahli waris atau surat keterangan waris, kemudian diurus di desa atau kelurahan yang bersangkutan untuk mengurus balik nama dari tanah pewarisnya itu supaya dibalik nama menjadi tanah ahli waris. Jadi balik nama bukti hak atas tanah bukan cuma terjadi di BPN balik nama sertifikat, tapi juga bisa terjadi di buku C yang ada di kantor desa atau kelurahan. Jadi kalau Anda membeli tanah yang belum bersertifikat, pastikan si penjual mempunyai bukti hak atas tanah, yaitu pertama kutipan letter C yang harus atas nama si penjual. Kedua, kutipan letter C itu harus dilengkapi dengan surat keterangan riwayat tanah yang ditandatangani oleh kepala desa atau oleh lurah. Yang ketiga, harus ada surat pernyataan dari si pemilik tanah bahwa surat tersebut tidak dalam sengketa dan bukan sebagai jaminan utangnya dia dan tanah tersebut tidak bermasalah. Dan surat pernyataan tanah tidak sengketa tersebut dan bukan sebagai jaminan itu juga harus diketahui oleh kepala desa. Nah, untuk sementara ini pengetahuan dasar bagaimana cara Anda aman di dalam membeli tanah atau rumah. Nah, bagaimana kalau Anda membeli rumah melalui atau beli rumah ke developer atau pengembang itu bagaimana? Prinsipnya ya sama. Jadi kalau Anda beli rumah di pengembang ya, itu si pengembang itu harus sudah mempunyai sertifikat hak atas tanah, yaitu hak guna bangunan, karena biasanya pengembang itu adalah dalam bentuk PT perseroan terbatas. Jadi dia harus sudah punya sertifikat induknya yang atas nama dia. Kalau ada pengembang yang tidak bisa menunjukkan sertifikat HGB atas nama pengembang itu sendiri, saya pastikan itu akan timbul potensi masalah di kemudian hari. Jadi Anda harus berhati-hati. Tapi khusus untuk mengenai cara membeli aman rumah di perumahan yang diselenggarakan oleh pengembang dalam bentuk perseroan terbatas, insya Allah akan dibahas dalam waktu yang lain, supaya video ini tidak terlalu panjang dan membosankan. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.